Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bertemu dengan saya Solihul Hadi, Guru Bahasa Indonesia SMP Satrian II Semarang. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang mau belajar sepanjang hayat, berkompetensi global, namun tetap memperhatikan atau mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai sandaran hidupnya. Ada 6 ciri utama seorang pelajar yang berprofil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang paham ajaran agama atau keyakinannya, serta mau mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar yang berakhlak mulia tidak hanya dilihat dari karakter pribadinya, tetapi juga dilihat dari bagaimana dia melaksanakan ajaran agamanya kepada sesama manusia, bagaimana dia berperilaku kepada alam di sekitarnya, atau bagaimana perilakunya ketika dia menjadi seorang warga negara yang baik. Selanjutnya adalah pelajar yang mempunyai sikap atau mau bergotong royong. Gotong royong yang dimaksud adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau kegiatan dengan bersama-sama. Beberapa hal yang ditekankan di dalam profil bergotong royong ini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Yang dimaksud dengan bernalar kritis adalah kemampuan memproses informasi kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya secara objektif. Beberapa elemen yang ditekankan di dalam profil ini, profil bernalar kritis ini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Berikutnya adalah berkebinekaan global. Profil pelajar yang berkebinekaan global ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di era modern seperti ini. Pelajar Indonesia diharapkan tetap dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya. Namun demikian, dia harus berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Meskipun dia menyerap berbagai pengaruh dari budaya luar, tetapi yang diharapkan dengan profil berkebinekaan global ini, dia mampu untuk mempertahankan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Elemen-elemen yang penting di dalam profil ini adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi, dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Profil berikutnya adalah kreatif. Pelajar yang berprofil Pancasila itu diharapkan mempunyai sikap kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal atau asli, bermakna bagi hidupnya, bermanfaat, dan berdampak bagi lingkungannya. Elemen kunci dari kreatif ini adalah menghasilkan gagasan dan karya atau tindakan yang orisinal, serta mewakili keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, atau yang kita harapkan adalah menjadi pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen penting dari profil ini adalah kesadaran akan diri sendiri, situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Bagaimana dia mengatur
dirinya untuk menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupannya, itu merupakan salah satu aspek yang ditekankan di dalam profil mandiri ini. Ini adalah gambar proses sosialisasi saya terhadap anak-anak tentang profil pelajar Pancasila. Anak-anak perlu diberikan pemahaman agar di dalam setiap langkah belajarnya itu fokus terhadap pencapaian profil pelajar Pancasila. Apapun yang mereka pelajari di sekolah atau di lingkungannya. Berikutnya akan kami sajikan beberapa foto atau gambar sebagai aplikasi dari proses pembelajaran yang menuju kepada pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah kegiatan peringatan Tahun Baru Islam, ini dalam rangka untuk membelajarkan anak untuk berprofil, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Berikutnya ada lomba fashion dengan memanfaatkan barang-barang bekas atau bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Ini dalam rangka untuk mengasah anak agar berprofil atau mempunyai profil kreatif, mempunyai kreativitas untuk memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi benda-benda kreatif atau benda-benda seni. Ini adalah salah satu gambar dalam peringatan Sumpah Pemuda. Nah, di dalam kegiatan Sumpah Pemuda ini kita mengarahkan anak untuk memakai atau menggunakan baju adat tradisional. Nah, ini dalam rangka untuk mendidik anak agar di dalam proses belajar yang dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat modern, anak-anak tetap mau dan mampu untuk mempertahankan budaya bangsanya sendiri. Terus berikutnya kami juga mengasah aspek kemandirian siswa. Di dalam setiap pekerjaan anak-anak, kita memberikan kepercayaan penuh kepada mereka untuk menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaannya secara mandiri. Ini dalam rangka untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang mandiri. Berikutnya kami juga mengasah kemampuan anak untuk bergotong royong. Nah, profil pelajar Pancasila gotong royong ini kita asah dengan bermacam-macam kegiatan. Ini salah satunya adalah dengan kegiatan class meeting, dengan mengadakan kegiatan atau satu lomba yang mengasah kemampuan anak untuk bergotong royong. Ini adalah gambar anak membuat jamu ya. Ini maksud kami adalah untuk mengasah anak agar anak mempunyai profil bernalar kritis. Ya, setiap kendala yang dia hadapi itu bisa diatasi dengan kegiatan atau hal-hal yang relatif mudah dilaksanakan atau dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Ini konteksnya ketika anak itu mengalami keterbatasan atau masyarakat mengalami keterbatasan dalam pengobatan, kita bisa menyediakan satu solusi alternatif untuk mengadakan pengobatan-pengobatan tertentu berdasarkan atau sesuai dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, baik secara teoritis maupun kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan di SMP Kesadaran 2 Semarang. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.